Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nama saya Yoga Surya Pratama dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 30. Saya berasal dari SMA 5 Jember. Di sini saya ingin memenuhi ujian praktek bahasa Indonesia tentang monolog cerita sejarah. Saya memutuskan membawakan sebuah cerita tentang Watu Ulo. Jadi, Watu Ulo adalah sebuah pantai pesisir di pantai selatan Jawa Timur. Lebih tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Kira-kira 50 km dari Warkop 40RM. Warkop ini berada di Jalan Rasa Mala nomor 40, Kelurahan Baratan, Kecamatan Pateran. Kembali ke cerita, bahwa Watu Ulo berasal dari bahasa Jawa yang berarti batu ular. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, legenda atau mitos, dahulu kala di sana terdapat sepasang kekasih yang bernama Aki dan Nini Sambi. Ia mengangkat seorang putra bernama Joko Samudro. Layaknya keluarga biasanya, mereka pun butuh makan dan mereka pun memutuskan untuk pergi tugas. Aki dan Nisumbi mencari kayu bakar di bukit-bukit di sekitar pantai, sedangkan Joko Samudro mencari ikan di laut. Mas, kopi mas, satu. Kembali ke cerita. Singkat cerita, suatu hari ketika Aki dan Nini Sumbi mencari kayu bakar di bukit-bukit, mereka mendengar suara tangis bayi. Mereka pun menghampirinya. Mereka menemukan sebuah bayi yang tampan tergeletak sendirian di sana. Nini Sumbi pun merasa iba, merasa kasihan. Namun ia jatuh cinta. Mereka pun memutuskan untuk merawatnya. Mereka memberi nama bayi tersebut dengan sebutan Marsudo. Seiring berjalannya waktu, Marsudo tumbuh menjadi remaja. Suatu hari, bukan Joko Samudro yang ditugaskan memancing ikan di laut, melainkan Marsudo. Marsudo ketika memancing, betapa hebohnya dia. Ia mendapatkan ikan yang besar dan anehnya, ikan tersebut dapat berbicara. Ikan tersebut menyebutkan namanya adalah Raja Mina. Raja Mina berkata kepada Marsudo, "Wahai Marsudo, lepaskanlah kailmu, karena kailmu melukai mulutku. Jika kau melepaskanku, maka apapun permohonanmu akan kukabulkan." Marsudo yang mendengar perkataan dari Raja Mina merasa iba, merasa kasihan. Lalu ia memutuskan untuk melepaskannya. Kemudian, ia pulang dengan tanpa membawa apapun, dengan tangan kosong. Sampainya di rumah, Aki marah pada Marsudo karena ia tidak membawa apapun. Apalagi Aki telah mengetahui bahwa Marsudo dengan sengaja melepas ikan tersebut. Serontak, Aki langsung menghempaskan nasi hingga bertabur-tabur di permukaan tanah. Hingga saat ini, masyarakat percaya bahwa nasi tersebut berubah menjadi pasir putih. Joko Samudra pun memutuskan untuk menggantikan adiknya memancing di laut. Namun, bukan ikan besar yang ia dapatkan, melainkan ular besar. Ular besar tersebut mengamuk karena kailnya melukai tubuh dari ular tersebut. Mereka pun berjibaku. Adiknya yang melihat merasa iba, merasa kasihan, dan ia minta bantuan kepada Raja Mina. "Wahai Raja Mina, sesuai janjimu, mohon kabulkan permohonanku. Tolonglah kakakku agar ia menang melawan ular besar tersebut." Raja Mina pun mengabulkan. Ia memberi sebuah cemeti kepada Marsudo
Ia berpesan, pukullah 2 kali, maka tubuhnya akan terbelah menjadi 3. Pisahkan ketiga bagian tersebut hingga ia tidak bisa bersatu kembali. Karena jika ia bersatu kembali, maka ular tersebut akan hidup kembali. Marsudo pun memahami perkataan dari Raja Mina. Lalu ia menyampaikan kepada kakaknya. Kakaknya pun melakukan apa yang disuruh Raja Mina. Akhirnya mereka pun berhasil menaklukkan ular tersebut. Konon, walau tidak terbukti hingga saat ini, masyarakat percaya bahwa ketiga bagian tubuh tersebut telah terpisah di berbagai tempat. Ekornya berada di Pacitan, kepalanya berada di Gerajakan Banyuwangi, sedangkan tubuhnya berada di Watuwulo itu sendiri. Karena tubuhnya telah berubah menjadi batu yang menjorok ke laut, maka pantai tersebut diberi nama Watuwulo. Info cerita bahwa hingga saat ini memang tidak terbukti. Namun ada suatu peristiwa, ada seorang yang pernah mengambil batu tersebut, namun dikembalikan karena batu tersebut mengeluarkan darah, bagaikan itu bukan sebuah batu, melainkan tubuh ular yang masih hidup. Sedikit info sebagai tambahan wawasan. Dulunya, menurut cerita rakyat setempat, dipercaya bahwa Raja Mina dulunya adalah sebuah petapa sakti. Namun ia dikutuk karena telah melanggar atau tidak mematuhi perintah dari atasannya. Sedangkan ular besar dulunya adalah bawahan dari suatu kerajaan. Namanya adalah Bawang. Mas, bayar mas. Sekian cerita dari saya. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kepada Anda semua. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next video.